Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita siap-siap training online skala nasional ya. Kita trainingnya via Google Meet, tapi karena kuotanya udah full, makanya saya live untuk teman-teman, khususnya tim-tim saya yang nggak sempat masuk karena terlambat untuk login. Ya, bisa di live ini. Siap. Ya, alhamdulillah. Selamat ulang tahun. Ya, siap. Iya, betul. Sekitar 5 bulan yang lalu. Pajero kedua 5 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Tujuh. Alhamdulillah. Iya, betul. Detik ini amanah, alhamdulillah. Berapapun bonus Anda dibayar. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak tahan dengan godaan rumput tetangga. Hati-hati.
Kami berharap Anda semuanya di sini fokus, konsisten, berjuang semuanya kita bersama mengawal perusahaan ini di MSI makin besar, makin mensukseskan semua mitranya agar mencapai titik Royal Crown. Kalau bos Tahir dalam 5 tahun dapat 7 mobil, minimal mitra-mitra di sini yang hadir 2021 minimal tambah 1 mobil. Minimal, ayo kejar. Oleh karena itu teman-teman semuanya yang hadir di sini, sekali lagi saya ucapkan makasih atas ucapannya tadi yang di room chat. Bertambahnya usia Anda tidak akan berarti apa-apa jika usaha Anda tidak ada perbaikan yang berbeda lebih baik. Kenapa? Anda bisa berkaca setahun ke belakang, apa yang Anda dapatkan dengan usaha biasa-biasa aja. Betul. Kalau usaha Anda ke depan biasa-biasa aja, maka setahun yang akan datang usia Anda bertambah, tapi tidak menambah kesuksesan Anda. Dan ilmu yang hari ini Anda dapat dari Bos Tahir tidak akan ada manfaatnya jika Anda hanya mendengarkan, tapi tidak melaksanakan. Gitu ya, itu pesan saya. Untuk Bos Tahir, pesan saya, makin banyak prestasi yang Anda raih, makin menginspirasi. Saya selalu berharap Anda bisa merangkul seluruh mitra MSI menjadi contoh untuk mereka, menginspirasi mereka menjadi lebih rendah hati. Tidak boleh ada orang-orang sukses di MSI yang sombong. Siap. Tapi seperti pesan Babe Amir, makin tinggi prestasi makin membumi, gitu ya. Karena itulah slogan MSI, kita bersama, kita keluarga besar. Maka bersama-sama kita besarkan MSI, mensukseskan seluruh mitra di keluarga besar MSI. Itu aja dari saya, Bos Tahir. Dan Terima kasih Pak banyak. Habibie, terima kasih. Sukses atas trainingnya hari ini. Baik, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tia, founder kita yang paling cantik sudah memberikan apresiasi kepada Bapak Muhammad Tahir atas pencapaian Royal Crown-nya. Mudah-mudahan dengan adanya sambutan tadi nambah spirit, nambah motivasi untuk terus bekerja keras guna mewujudkan impian-impian downline-nya Bapak Muhammad Tahir dimanapun Anda berada. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Roni selaku perwakilan manajemen untuk memberikan sambutan apresiasi kepada Bapak Muhammad Tahir. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang pertama saya ucapkan selamat buat Mas Tahir untuk pencapaian reward yang ketiga, reward Royal Crown yang ketiga. Ya, Kasih Pak Roni. the best. Amin. Ya, Anda membuktikan bahwa Anda yang terbaik. Ya, karena di usia yang masih sangat muda Anda bisa meraih reward Royal Crown untuk yang ketiga kalinya. Oke, terus kemudian yang kedua, selamat ulang tahun buat Ibu Tia. Ya, selamat menua. Semoga Makasih, Bos. Aduh, aku tambah tua ya. tua itu pasti, cuma bijaksana kan belum. Nah, ini yang jadi tantangan, ini tantangannya kan beda. Amin. Ya, semoga semakin bijaksana dan semakin berwibawa. Oke, kembali lagi ke Bos Tahir ya, Mas Tahir. Jadi yang disampaikan Bu Tia tadi emang benar banget ya. Apa yang disampaikan garis bawahnya tadi sih ya, MSI memang menyediakan lahan untuk semuanya bahwa kita bersama untuk sukses ya. Mas Tahir udah yang ketiga kalinya untuk Royal Crown. Saya berpikir saatnya untuk timnya ya, timnya yuk bawa semuanya. Kita udah siap, kita udah ready, dan di sini membuktikan
saya yakin perjuangannya untuk Royal Crown yang ketiga ini pun pasti banyak warnanya juga. Oh, luar biasa Pak. Di tengah Betul. goncangan banyak kompetitor, ya. Betul. Jadi membuktikan siapa yang fokus, siapa yang tetap berusaha, saya yakin kesuksesan pasti akan menanti di depan mata. Ya, kalau cuma mengeluh dan mengeluh aja, yo itu bullshit ya. Nggak akan pernah ada kesuksesan untuk orang yang mengeluh. Ya, yang ada adalah yakin, fokus, dan kerja keras. Ya, di sini Mas Air membuktikan bukan cuma sekali, tapi udah 3 kali. Ya, so ini bukti yang sangat dahsyat, bukti yang sangat konkret dan nyata, ya, bahwa fokus, usaha nggak akan pernah jauh dari yang namanya sukses. Ya, itu udah sih itu aja. Jadi buat yang lain-lain juga yang sekarang lagi terombang-ambing, kompetisi memang terbuka, banyak multi level baru. Betul. Kalau Banyak anda banget. nggak kuat iman, kalau anda nggak fokus, ya percuma. Baru jalan 100 meter pasti belok. Ya, kapan anda sampai di tujuannya? Ini Mas Air buktikan 5 tahun berjalan, ya udah sukses yang berkali-kali ya, yang Royal Crown-nya udah 3 kali. Nah, ini bukti nyata. So, Mas Air nanti titip pesan aja, titip saya, tolong bawa timnya juga. Siap. Bawa timnya juga ya. Mereka juga punya hak Harus. untuk sukses. Dan Mas Air juga berhak untuk sukses dan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Mas Tahir juga. Oke, sekali lagi selamat buat Mas Tahir. Sorry saya nggak nampilin gambar, lagi kucel ngerjain pajak. Siap. Selamat berbagi ilmunya ya. Bukan kalau saya melihatnya bukan syarat sebagai syarat pencairan, tapi adalah kewajiban kita untuk berbagi ilmu ya. Siap. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi selamat buat Mas Air untuk pencapaian reward yang ketiga. Dan Butia, selamat ulang tahun. Sukses terus buat kita bersama, buat kita semua. Makasih Pak Roni. Thank you bos. Bisa. Yes. Baik, terima kasih Pak Roni Sianturi dari manajemen sudah memberikan apresiasi untuk pencapaian dari Bapak Muhammad Tahir. Baik, selanjutnya mungkin jika ada Ibu Andiin sebagai top leader ataupun upline dari Bapak Muhammad Tahir, kami persilakan untuk memberikan apresiasi pula. Bu Andiin ada di room ini atau tidak? Kayaknya tadi mau masuk Pak, cuman sudah full. Agak telat dikit tadi. Begitu. Iya. Ya, siap. Ini karena luar biasa ini, semua orang menantikan training dari Bapak Muhammad Tahir. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, mitra-mitra MSI dimanapun Anda berada, sebagai pengobat menjadi seorang miliarder di MSI. Kemarin saya sempat lihat-lihat juga foto bagaimana beliau membeli 1 unit Pajero Dakar kalau nggak salah ya. Ya, alhamdulillah. Ya, betul Pak. Alhamdulillah. Iya, sebagai rasa syukurnya beliau membeli 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar. Ini membuktikan bahwa siapapun yang mau bekerja keras, mau bekerja tuntas, akan mewujudkan impian-impiannya yang telah dibangun. Seperti Bapak Muhammad Tahir ini ketika join di Januari 2015. 5 tahun ke depan, beliau membuktikan diri dengan kerja kerasnya, dengan kerja tuntasnya, mewujudkan seorang Royal Crown di bisnis MSI ini. Kami tadi sudah sebutkan, beliau memberikan sebuah judul kepada kami, Tips Peledakan Jaringan 2021. Ini tentu sangat menarik. Kenapa? Ini adalah
awal bulan tahun 2021 Anda mendapatkan ilmu dari seorang insan yang luar biasa. Setelah mendapatkan ilmu ini, yang harus Anda lakukan adalah action, dan gaspol. Ini mumpung awal tahun, niatkan diri Anda untuk menjadi insan yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk mengobati rasa penasaran Anda, nanti kami akan persilakan Bapak Muhammad Tahir untuk mempresentasikan materi yang akan dibawakan oleh beliau. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk pertanyaan nanti kami akan berikan ketika narasumber kita sudah selesai memberikan materi di hari ini. Baik, kami persilakan langsung kepada Bapak Muhammad Tahir untuk mempresentasikan materi yang akan dibawakan di hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama meraih sukses. MSI, salam sukses tanpa batas. Go Royal Crown. Sukses tanpa batas. Go Royal Crown. Bisa. Yes. Oke, terima kasih. Bisa, ya. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Muhammad Tahir. Ya, siap. Terima kasih atas kesempatannya Pak Habibie sebagai selaku moderator pada hari ini. Selaku saya kasih tahu teman-teman sebelumnya untuk melihat slide-nya nanti teman-teman cari Tahir Muhammad presentation ya untuk melihat slide tampilan dari materinya. Ya, sekali lagi silakan nanti dicari di scroll Tahir Muhammad presentation untuk melihat slide tampilan dari materi kita hari ini. Dilanjutkan Pak Muhammad Tahir. Oh iya, siap. Ya, terima kasih Pak Habibie selaku moderator pada hari ini, pagi hari ini ya. Semangat pagi terus. Kemudian terima kasih untuk Ibu founder kita ya, yang paling cantik di antara founder yang lain ya. Selamat ulang tahun Bu Tia ya. Luar biasa sekali. Ya, pokoknya kalau ketemu Bu Tia ini wah. Thank you, Bosku. Iya, pokoknya kalau ketemu Bu Tia ini auranya luar biasa. Iya. Ya, semoga lain waktu kita ketemu lagi. Nah, kemudian terima kasih untuk Pak Roni selaku perwakilan dari manajemen ya sudah menyempatkan hadir. Kemudian untuk top leader saya Bu Haja Andi Sukriani tadi sudah mau sempatkan hadir, cuman ya alhamdulillah banget ya ternyata yang hadir dalam meeting kali ini luar biasa antusiasnya ya. Bahkan banyak banget nih yang chat, oh nggak bisa masuk. Ada yang nangis lah, icon nangis dan lain-lain. Makanya saya live juga di Instagram untuk bisa lihat secara sekilas ya. Kemudian ya, terima kasih untuk upline saya tercinta. Tanpa kalian ya aku tidak bisa mengenal MSI. Dan spesial untuk tim saya dimanapun berada ya, tanpa kalian aku hanya butiran debu ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan ya. Success training online mungkin bisa dilihat semua. Oke, by Royal Crown Tahir ya. Royal Crown Tahir ya, siapa sangka ya. Gelar Royal Crown itu bisa juga saya raih, padahal baru aja rasanya saya gabung di MSI, ternyata gelar itu sudah tercapai. Artinya apa sebenarnya? Kalau kita mau pikir sebenarnya sangat gampang untuk mencapai gelar tersebut. Yang penting kita happy dengan prosesnya. Iya, alhamdulillah. Di sini saya tulis prestasi RCT itu berarti Royal Crown Tahir ya. Saya tulis cowok 01 di Indonesia Timur ya. Tapi ini hanya untuk bagi saya pribadi sebenarnya. Cuman kenapa saya tampilkan di slide ini? Karena inilah kata-kata pertama ya, pertama yang saya ucapkan ketika saya baru gabung. Tapi itu dalam hati. Saya ingin menjadi 01. Ya, terserah mau 01 di Makassar, mau 01 di Indonesia Timur, di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena itu sebagai afirmasi bagi saya pribadi. Iya,
istilahnya gini, mulai dari sekolah ya, mulai dari kecil memang saya selalu mau yang is the best, istilahnya mau yang terbaik, lakukan yang terbaik ya. Misal di sekolah saya mau jadi ketua kelas, di organisasi saya mau jadi ketua organisasi, dimanapun itu. Nah, artinya apa? Kalau bahasa pepatah Bugisnya itu ya, do the best to get the best ya. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, jadi kalau mau yang terbaik, lakukan dulu yang terbaik. Nah, jangan mau yang terbaik tapi actionnya biasa-biasa aja atau setengah-setengah. Kemudian saya tulis di situ 4 reward Avanza, 3 reward Pajero. Untuk reward promo wisata kurang lebih 3M. Saya tulis di sini bukan berarti sombong ya, seperti yang dibilang Butia, cuman 7 mobil dan 3 miliar itu, wah, didapatkan itu dengan penuh perjuangan, dengan penuh air mata, keringat, pengorbanan, harus dijauhi sama teman dekat, yang tadinya teman dekat, ketika berproses, wah, menjauh semua. Nah, nanti sukses baru mendekat semua, ya. Wisata dalam negeri, wisata belasan negara, dan peraih ibadah umroh. Nah, ini yang sangat saya salut ya di MSI, karena bukan hanya uang, tapi kita bisa juga jalan-jalan. Di luar sana banyak banget orang punya uang tapi nggak punya waktu untuk menikmati uangnya, nggak bisa jalan-jalan. Nah, ini yang spesial dari MSI. Bisa saya kata sih sangat gampang untuk lolos promonya. Seandainya COVID tidak ada atau sudah berlalu, pasti sudah banyak foto-foto di luar negeri lagi member mitra-mitra MSI. Ini di tim saya saja itu sudah hampir 50 orang yang siap berangkat ke luar negeri, terpending semua ya. Kemudian ya ini paling luar biasa, ada jalan untuk melaksanakan ibadah, khususnya umroh ya bagi kita muslim ya. Ini di luar sana orang setengah mati kerja tapi mungkin belum ada jalan untuk ibadah umroh. MSI yang mengeluarkan promo umroh, artinya apa? Secara tidak langsung betul-betul kita diarahkan bukan hanya untuk dunia tapi akhirat ya. Jadi terima kasih untuk MSI, luar biasa sekali ya. Owner kita panjang umur, luar biasa. Beliau saya selalu bilang beliau adalah orang yang unik ya. Aneh tapi nyata, luar biasa. Baru saya ketemu orang seperti beliau, owner. Ya, kalau datang ke Makassar, owner itu pakaiannya biasa saja. Bahkan kalau jalan bareng saya, bahkan pakaian saya mungkin lebih bagus daripada beliau. Artinya apa? Beliau secara tidak langsung memberikan pelajaran kalau apapun nanti posisi, setinggi apapun posisi ya, tetaplah membumi seperti dikatakan tadi Butia ya. Oke, kita lanjut. Oke, nih owner dan founder kita ya, luar biasa. Nah, saya salut dengan owner dan founder kita. Wah, owner didampingi oleh 4 founder yang sangat luar biasa. Saya sudah kenal. Ya, ya bos. Ini belum presentasi nih, slide-nya belum tampil. Coba ditampilkan dulu slide-nya. Oh belum ya? Tunggu dulu. Belum. Sekarang sudah tampil nggak, bos? Belum, bos. Belum ya? Iya, Mas Adrian dibantu, Mas. Ya. Belum ya? Dipresentasikan sekarang dulu, Pak. Saya ulang dulu ya. Personal. Ya. Personal. Nanti kalau tidak bisa nanti saya tampilkan, Pak ya. Iya. Belum muncul ya sekarang? Nah. Udah. Oh iya. Nah ini ya tadi slide-nya nih. Teman-teman cari yang terakhir Muhammad presentation ya. Ini tinggal dicari aja, di scroll di layar ininya. Ini sudah muncul. Silakan Pak Tahir dilanjutkan. Iya siap. Nah ini tadi nih. Ya slide pertama.
Dan slide kedua ya, owner dan founder kita, wah luar biasa. Alhamdulillah saya sudah kenal beliau semua ya, lumayan akrab juga karena mereka semua berlima adalah orang yang sangat humble ya. Kita sangat bersyukur kita mempunyai petinggi-petinggi MSI yang sangat humble ya, mau melihat ke bawah, ke timnya, ke mitra-mitranya luar biasa ya. Jadi tidak ada kata ragu lagi ya. Kalau di luar sana kita mungkin segan dengan bos karena mungkin ya, dikit-dikit marah, tapi mereka berlima wah luar biasa menunjukkan sosok pemimpin yang sangat humble ya, seperti itu ya. Bagaimana, sudah tampil nggak? Ada yang bilang nih belum tampil katanya. Sudah, oh sudah ya, siap. Dikali nama Tahir Muhammad presentation. Sudah tampil, Bos. Oke, siap. Berarti lanjut ya. Nah, tips peledakan omset jaringan 2021. Ya, kenapa saya tulis 2021? Karena gini, jangan sampai kita buang-buang waktu 2020, 2019 dan kemarin-kemarin ya, dan hasilnya gitu-gitu aja. Ya, kalau memang sudah ada hasil ya ditingkatkan lagi, khususnya di 2021. Ya, kalau di 2020 mungkin alasannya karena ada Covid lah dan lain-lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah selama pandemi Covid ini, alhamdulillah saya bisa cairkan 2 reward Pajero dan alhamdulillah istri saya juga cairkan 2 reward Avanza ya. Berarti 4 total mobil selama pandemi. Berarti alasan pandemi ini sudah tidak berlaku lagi. Berarti memang itu adalah alasan Anda ya. Ada Covid lah, makanya omset menurun lah. Mungkin strateginya tidak diubah. Nah, itu atau tidak ditingkatkan seperti itu ya. Nah, maka dari itu saya bahas sedikit tipsnya seperti itu. Tapi tipsnya itu mulai dari awal ya. Nah, yang pertama kita harus perbaiki mindset kita. Nah, mindset ya. Di MSI kita promosinya ada 2. Ada produk dan ada bisnis ya. Kita mau jadi sales atau pebisnis, itu sih pilihannya ya. Ya, kita harus perbaiki dulu mindset kita di awal karena kita tidak bisa melangkah ke depan. Langkah kita ke depan itu ditentukan oleh mindset kita saat ini. Kalau Anda memilih jualan-jualan ya sudah, berarti kurang lebih sama dengan sales. Cuman mungkin ada tambahan bonus sponsor dan lain-lain, tapi saya yakin itu terbatas, sangat terbatas. Ya. Tapi kalau kita mindsetnya diubah menjadi mindset pebisnis, sudah kita akan seperti top leader di luar sana ya, seperti Royal Crown di luar sana. Iya, bakalan tidak lama kok seperti itu. Nah ini, kebayang tidak kalau mindset pebisnisnya ini terduplikasi dari awal? Ya, jadi semua mitra kita yang join di awal itu langsung mindsetnya mindset bisnis. Ya, tinggal diarahkan terus kok. Jualan boleh, saya tidak larang jualan ya. Di slide pertama ini yang perbaiki mindset, saya tidak larang jualan. Cuman tetap fokusnya ke bisnis. Ya, artinya apa? Postingan online-nya itu di WA, di Facebook dan lain-lain, usahakan lebih banyak postingan bisnis. Ya. Kalau saya sih ya betul-betul 99% postingan bisnis, cuman 1% produk. Iya. Khususnya yang berteman Facebook dengan saya, coba lihat Facebook saya pernah nggak saya promosi produk? Iya, tidak pernah. Ya mungkin kalau ada paling 1 kali. Itu pun produknya paling saya uploadnya stok barang. Nah itu kan juga bisnis. Jadi seperti itu. Nah ini harus diperbaiki di awal. Nah kalau kitanya saja sebagai leader ya, sebagai upline-nya mindset produk. Nah bagaimana kita mau sadarkan tim kita? Nah seperti itu ya. Ini dulu nih yang harus diperbaiki. Nah, itu mindset secara bisnis kita di MSI. Kemudian mindsetnya kita secara mental, sebenarnya kita ini terlahir sebagai pemenang, pejuang, juara ya, semuanya ya. Artinya apa? Walaupun misalnya kemarin saya baru join ya, walaupun sudah banyak yang sukses dan saya baru join, kemudian dengan latar belakang yang pas-pasan, saya gaptek, saya tidak punya handphone yang canggih, saya tidak punya modal yang banyak, tapi saya yakin saya bisa Royal Crown. Ya, karena mindset saya di awal itu ya sudah, saya Royal Crown, saya calon Royal Crown. Itu mindset mentalnya harus ya. Pokoknya setelah training ini, kalau perlu
ketika prospek, ketika keluar tawarin orang, bilang saja dalam hati, saya Royal Crown. Anda menolak, saya Royal Crown. Anda PHP, saya Royal Crown. Pokoknya dalam hati, saya Royal Crown, saya Royal Crown, saya Royal Crown. Ucapan adalah doa. Oke ya. Slide kedua, jadi role model. Iya, jadi role model. Kalau di slide ini kita posisikan diri sebagai yang warna merah. Yang warna merah berarti pertama, dia berada di depan, ya. Kedua, otomatis timnya di belakang melihat, berarti dia yang jadi contoh. Nah, kalau kitanya sendiri, ya, kalau kitanya sendiri belum beres, gimana timnya mau mencontoh? Ya, ibarat ini tim lagi bercermin, tapi cerminnya masih retak. Kalau kita bercermin ke cermin yang retak, hasilnya gimana? Retak juga kan? Jadi kita sebagai leader, kita sebagai upline harus memberikan contoh. Iya. Kalau memberikan contoh yang baik, insya Allah tim juga akan mengikutinya, pastinya seperti itu. Nah, kemudian untuk slide ini, ya, berarti secara tidak langsung kita harus cepat memposisikan diri kita sebagai seorang leader untuk tim. Bukan lagi tim untuk leader Anda, ya. Ya, yang tadinya mungkin orderan, apa-apa orderan leader, apa-apa masalah leader, upline. Dibalik, ya, kita yang harus mengurus semuanya untuk tim kita. Kita harus siapkan waktu, siapkan tenaga, mau repot untuk mengurus tim kita, karena itu adalah asetnya kita. Ya, sama dengan membangun rumah. Kita harus repot dulu siapin semua mungkin pekerja-pekerjanya, bahannya, alatnya dan lain-lain, atau sewa aja kontraktor satu kali ya. Tapi kita harus repot di awal. Nah, sampai akhirnya rumahnya terbangun, perumahannya terbangun, sudah. Itu sudah menjadi aset, sisa dipromosikan, dijual, ya sudah, penghasilan masuk. Seperti itu ya. Jadi poin pentingnya di sini kita harus memperbaiki diri, karena kita adalah contoh, kita adalah cermin untuk tim kita. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya, temukan dan ciptakan jenderal. Nah, ini yang sangat penting juga, penting banget, ya. Karena kebanyakan kita mitra kalau merekrut sih gampang, ya, merekrut gampang banget. Sebenarnya ya, kalau kita mau satu hari satu orang pun bisa. Alhamdulillah di awal saya bersyukur saya orang susah makan kemarin. Ya, saya makannya satu kali, kalau makan nasi ya satu kali dalam sehari. Saya sangat bersyukur, karena itu yang mendorong saya untuk action. Waktu itu saya targetkan diri, kalau saya tidak closing hari ini, berarti saya tidak makan besok. Iya, berarti saya harus actionnya sampai jam 12 malam. Kalau tidak closing, tidak boleh pulang sebelum jam 12 malam. Itu yang saya targetkan untuk diri pribadi, karena masalah uang makan. Ya, alhamdulillah betul-betul tercapai. Pasti rata-rata ya, rata-rata closing. Nah, cuman kalau kita closing saja sampai 100 orang, bahkan sampai 1000 orang, percuma kalau kita tidak cetak jadi jenderal. Ya, harus. Ya, nah ini ada beberapa warna, ada merah, ada biru, ada ungu, ada hijau. Artinya yang sudah kita rekrut, dia akan merekrut lagi. Kita bina, kita jadikan dia jenderal supaya dia punya tim juga. Seperti itu. Nah, kalau kata temukan, misalnya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan kita punya 5 mitra. Dari 5 mitra kita ini pasti ada muncul salah satunya yang paling sering order. Ya, atau yang paling banyak order, atau yang paling banyak komentar di grup. Nah, itu yang kita pegang. Istilahnya sih saya bahasakan itu kita pepet. Kita pepet, kita temani terus ya. Kita temani terus. Kalau memang terjangkau, temani prospek, buatkan agenda, tanya terus bagaimana apa yang mau dilakukan besok, tanya tentang stok produknya, tanya tentang perkembangan bisnisnya, bahkan kontrol statusnya. Ya, kalau saya mau cetak jenderal itu statusnya kalau ada di luar MSI pasti saya tegur, ya. Tapi bukan dimarahi ya, ditegur. Setelah ditegur ya kasih solusi, kasih testimoni supaya ini loh yang kamu upload, ini loh bagusnya. Seperti itu. Itu namanya menemukan jenderal. Ya, dari banyaknya tim di sini pasti ada muncul satu ini yang dipegang sampai betul-betul tercetak. Ya, karena kalau mau dipegang semuanya itu kewalahan kita, tidak bisa. Namanya kita mau cetak jenderal. Iya. Oke, kalau diciptakan mungkin saja nih kita closing orang, mungkin orang terdekat atau apa, dan
apapun yang kita arahkan itu didengar. Misal nih dia join 1 paket, kita bilang minggu depan cukupkan ya 7 paket, pokoknya modali, terserah modalnya mau dicari di mana, intinya itu langkahnya kalau mau cepat sukses, cepat cukupkan 7 paket. Nah ternyata dia dengar kita, dia berusaha entahkah mungkin minta ke orang tua, ke saudara-saudara atau ke kerabatnya, akhirnya terpenuhi 7 paket. Disuruh datang home sharing datang, disuruh datang OPP datang, disuruh datang training datang. Berarti orang ini bisa diciptakan jadi jenderal atau dicetak jadi jenderal. Karena apapun yang kita sarankan itu diterima. Oke. Yang ketiga ini sangat penting, supaya apa? Supaya kita tidak capek sendiri. Iya, alhamdulillah ya, rata-rata kalau sudah Royal Crown pasti sudah passive income ya. Tapi tidak semua juga Royal Crown yang betul-betul real passive income, masih banyak yang ya harus gimana gitu. Kalau saya alhamdulillah ya, misal nih sekarang kan alhamdulillah baru lahiran istri saya. Jadi kemudian sesar ya, jadi saya harus siaga karena untuk pemulihan istri ya. Jadi mulai ya ganti popok dan lain-lain ya, nikmati jadi bapak baru ya. Ini juga luar biasanya MSC, jangan sia-siakan ya. Kita di MSC ya, alhamdulillah saya tidak melewatkan momen-momen pasca anak saya lahir ya. Tidak harus kerja kantoran yang harus saya tinggalkan anak, tidak ya, luar biasa ya MSI. Oke, itu poin pentingnya, ciptakan jenderal. Kemudian bangun komunitas. Nah, ini lagi nih. Tidak ada yang bisa jamin jenderalnya kita itu bertahan. Ya, karena ini mental pasti dijajah terus nih dengan proses, ya. Nah, jangan salah, kita Royal Crown masih berproses loh. Prosesnya luar biasa lagi, makin tinggi pohon makin kencang angin, ya. Khususnya ini yang mental nih. Wah, saya sempat untuk Pajero ketiga ini, Pajero kedua dan ketiga luar biasa lah proses saya di situ untuk ini ya. Nah, untuk menjaga tim kita supaya bertahan ya. Karena yang membuat orang sukses di MSC bukan yang pintar, bukan tim yang cerdas atau jago berbicara depan umum, jago sebagainya, tapi sebenarnya untuk sukses di MSC adalah yang bisa bertahan selama mungkin di MSC. Nah, salah satu yang buat bertahan adalah komunitas. Contoh gambar ya. Ini cuma contoh ya gambarnya. Bukan berarti saya suruh nanti pakaian SD kayak gini, kemudian dandannya kayak gini ya. Ini contoh. Ini salah satu komunitas loh. Di luar sana ada tidak komunitas seperti ini? Ya, khususnya kalau di kampung saya sih, kalau acara 17-an itu ada acara 17 ada gerak jalan ya, bencong semua atau waria semua, itu kan mereka komunitas. Nah, yang saya mau tanyakan, kira-kira kan pernah lihat nih komunitas seperti yang di luar sana, bahagia tidak mereka di luar sana berkumpul sesamanya? Ya pasti mereka bahagia, happy, ketawa-ketawa, padahal mereka belum tentu dapat uang loh di sana. Tapi kenapa mereka mau kumpul di sana? Mereka mau mereka mau luangkan waktu untuk kumpul, untuk happy. Nah, sama dengan kita di MSC, kalau kita menciptakan komunitasnya tim kita yang happy, insya Allah timnya kita akan bertahan. Ya, contoh ya, kalau kita punya tim itu orang kaya misalnya ya, yang asetnya sudah di mana-mana, mana mungkin mau fokus MSC untuk cari uang, kan uangnya udah banyak. Tapi salah satu yang membuat kenapa mereka mau datang meeting dan lain-lain itu karena komunitas mereka happy. Nah, jadi buat komunitas tim Anda happy, jangan tegang. Ya apa-apa mungkin dimarahi lah timnya dan lain-lain. Wah, itu tidak bertahan timnya. Seperti itu ya, bangun komunitas. Nah, kemudian kelima, leader pemberi solusi. Ya, betul. Jadi seorang leader itu harus kelebihan solusi untuk timnya, karena ya proses yang sangat banyak ya. Proses yang sangat banyak itu adalah masalah yang terjadi, apakah antara upline dengan downline atau antara member dengan leadernya. Nah, seorang leader harus memberi solusi. Bukan lagi dia yang dikasih solusi. Kalau kita yang dikasih solusi berarti kita posisinya masih sebagai mitra, bukan leader. Tapi kalau kita sudah bisa memberi solusi ke mitra kita,
berarti kita sudah bersikap sebagai seorang leader. Apakah itu mengenai produk, mengenai jaringan, mengenai masalah yang dilarang sama orang tuanya, dilarang sama suaminya, dan lain-lain. Kita harus siapkan solusi. Ya, karena masalah pasti ada. Ya, orang sukses pasti banyak masalahnya. Tapi banyak pula atau orang sukses itu pasti lebih banyak dia punya solusi ketimbang masalahnya. Seperti itu. Bukannya menghindari masalah, ya, seperti itu. Wah, sudah habis. Sekian dan terima kasih. Ternyata cuma ada 5 slide ya. Kenapa? Ilmu itu ya nggak usah panjang-panjang, singkat padat jelas cukup. Yang penting dipraktekkan. Kata top leader saya, Bu Haja Indi Sukriani, 1 ilmu 1000 tindakan. Jangan 1000 ilmu cuma 1 tindakannya, dibalik 1 ilmu 1000 tindakan. Artinya apa? Walaupun singkat tapi dipraktikkan itu lebih maksimal, lebih efektif ketimbang banyak ilmu tapi nggak gerak, nggak dipraktikkan. Sayang banget ya. Sama, coba ingat-ingat semua pelajaran SMA-nya saat ini. Saya yakin yang waktu SMA kita masih bisa menyelesaikan persoalan algoritma, limit, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau dikasih sekarang mungkin sudah banyak yang tidak bisa. Seperti itu, karena tidak diperhatikan dalam sehari-hari atau sesering mungkin. Sama dengan ilmu di MSI, kalau kita prakteknya sesering mungkin, sesering mungkin, kalau perlu tiap hari, tiap saat, nah pasti bakalan bisa seperti itu. Oke, sedikit ada kutipan ya. Untuk penutup, rasakan dulu silaunya diejek, rasakan dulu silaunya diejek, di PHP, dihina, sebelum kamu rasakan silaunya matahari dari sunroof mobilmu. Ya, alhamdulillah untuk selama masa pandemi saya persembahkan 1 unit Pajero Cash ya. Ini sebagai ikonnya MSI, Go Pajero Royal Crown ya, mobil Pajero perwakilannya. Jadi saya harus punya mobil Pajero. Jadi ya, tips lagi ya terakhir dari saya, jujur ya, di posisi 7 mobil ini bayangkan saya sudah dapat 7 mobil, tapi saya belum pernah prospek tetangga-tetangga saya di kampung. Bayangkan, saya sudah dapat 7 mobil tapi saya belum pernah prospek sama sekali tetangga saya di kampung. Ya, kenapa? Karena pertama, saya menghindari nanti katanya sombong lah dan lain-lain. Yang kedua, memang di kampung saya itu negatif multisah. Jadi ini mematahkan argumen di luar sana. Kalau kan ada juga yang beralasan, sudah banyak yang negatif nih MLM ini. Saya hampir satu kampung negatif. Iya, tapi alhamdulillah kita punya handphone yang jangkauannya lebih luas, bukan hanya orang di kampung. Buktinya 7 mobil saya belum prospek tetangga saya. Yang akhirnya saya diam, saya berproses dan buktikan. Pas saya bawa mobil Pajero pulang, alhamdulillah ya, banyak yang bahkan sampai keluar rumah ini karena mungkin mobil Pajero di kampus saya itu belum ada. Istilahnya biarkanlah bukti yang berbicara. Kita tidak usah teriak-teriak, wah ini saya sudah berhasil, tidak usah. Tapi cukup diam, buktikan dengan prestasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kembali ke moderator yang sangat luar biasa, Pak Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Tahir, seorang Royal Crown yang luar biasa, yang sudah mempresentasikan ilmunya kepada kita tentang bagaimana tips peledakan jaringan di 2021 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Tahir tadi bisa diserap oleh otak kanan kita, sehingga Anda bisa mengaplikasikan apa yang telah dicapai oleh seorang mantan pelayan catering ini, yaitu menjadi seorang Royal Crown di bisnis MSI. Tadi beberapa saya sempat membaca dari presentasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Tahir, yaitu yang pertama perbaiki mindset, yang kedua jadi role model,
Yang ketiga, temukan dan ciptakan general. Dan yang keempat adalah bangun komunitas. Menarik dari gambar yang disampaikan tadi, ada komunitas alay-alay gitu ya. Iya, iya betul. Yang memang sebagai makhluk sosial, komunitas ini penting sekali, mitra-mitra MSI. Apalagi kita sedang membangun jaringan bisnis di MSI. Tadi sangat luar biasa atas materi yang disampaikan, tetapi mungkin ada saja di benak teman-teman mitra-mitra MSI yang sekarang masih stay tune, pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Kami persilakan untuk menuliskannya di chat. Tapi sambil kami menunggu apa yang ada di benak Anda untuk ditanyakan kepada insan yang luar biasa ini, izinkan kami mensupport Anda dengan sebuah buku. Ini MS2I, kita punya buku yang namanya My MSI Dream Book. Buku ini dikeluarkan untuk mensupport Anda dalam hal apa keseharian yang harus dilakukan oleh mitra-mitra MSI. Ini adalah agenda Anda untuk setiap hari yang dilakukan. Apa saja? Apakah memposting, prospek, dan juga langkah-langkah lain yang harus Anda lakukan sehingga Anda bisa cepat mencapai posisi Royal Crown di MSI. Dengan buku ini Anda akan dipandu menjadi seorang mitra yang produktif, mitra yang memang setiap hari punya role, punya rutinitas yang harus dilakukan sebagai seorang member MSI. Baik, kita coba cek, kita coba lihat cek apakah sudah ada yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, karena ini adalah momen yang langka virtual, tapi ini tidak mengurangi rasa optimisme kita semua untuk mengikuti langkah dari Bapak Muhammad Tahir. Tahun 2015, saya penasaran dengan Pak Muhammad Tahir, mau bertanya, sebagai seorang pelayan catering, bagaimana Anda ketika join di bisnis ini? Karena waktu itu mungkin juga ketika join perlu modal. Ya, betul. Juga perlu keyakinan yang tinggi bahwa Muhammad Tahir akan sukses di bisnis MSI ini. Apa yang meyakinkan Pak Muhammad Tahir jadi mantap, gabung di MSI dan bisa mencapai level Royal Crown? Di 2015, bagaimana ketika upline Anda mengajak untuk join di bisnis ini, Pak Muhammad Tahir? Oke, terima kasih Pak Habibie. Nah, jadi saya direkrutnya itu melalui BBM waktu itu ya. Nah, jadi saya lihat status BBM-nya upline saya tidak kenal upline saya. Itu pun iya, itu pun upline saya itu tinggal di Bau-Bau, jauh, seorang ibu rumah tangga ya. Namanya Bu Cici Waude, sudah Royal Crown juga. Nah, jadi saya ini direkrut online, jadi bersyukurlah Anda yang direkrut dengan cara dipresentasikan langsung. Iya, jadi di awal itu saya dibimbing secara online. Nah, itu pun pas gabung, itu saya harus pertaruhkan uang makan saya. Saya tunggu gaji saya 800.000, tapi ternyata dikasihnya cuma 250.000. Pas banget ya, pas banget dengan join waktu itu masih 250.000. Saya berpikir, cuman yang antarkan produk sudah datang di rumah. Tapi saya berpikir kalau saya gabung, apa saya pakai makan besok? Apakah masih bisa makan besok nih? Sedangkan uangnya pas-pas banget nih, uang makan ya. Nah, akhirnya apa? Saya orangnya tidak enakan. Alhamdulillah, saya coba aja dulu deh. Untuk makan mungkin bisalah numpang di teman dulu. Alhasil besok saya numpang makan betul di teman. Sekaligus saya prospek. Waktu itu saya belum tahu marketing plan-nya Pak Habibie, belum tahu. Modal keyakinan doang sih untuk prospek teman. Saya cuman bilang kayak gini, bro, ini saya punya bisnis bagus. Pokoknya gabung. Kalau kamu gabung ya kita sama-sama. Kalau kamu tidak gabung ya
mungkin saya numpang makan terus di sini. Nah, saya cuma prospeknya begitu. Alhamdulillah teman saya itu join, walaupun mungkin ya modal kasihan sama saya ya enggak masalah, yang penting join dulu. Karena saya mau saya mau lihat ini betul nggak ini ada bonus MSI ketika saya joinkan orang. Ya pas join saya daftar ID-nya, alhamdulillah dapat bonus. Jadi betul, jadi di saat itu ya walaupun MSI saya jadikan pekerjaan sampingan waktu itu ya, saya kan kerjanya pelayan catering sekaligus guru privat. Ternyata bulan pertama hasilnya sudah mengalahkan 2 pekerjaan utama saya. Disitulah saya berpikir untuk ini aja sisa-sisa waktu nih yang saya pakai action di MSI. Apalagi kalau saya full. Akhirnya sudah berpikir langsung, tidak berpikir lama, langsung resign 2 pekerjaan. Akhirnya fokus Pak Bibi. Ya, baik, luar biasa, menginspirasi sekali Pak Muhammad Tahir, meyakinkan diri dengan awal-awal menjalankan 2 kegiatan ya, dari seorang pelayan catering dan juga privat ya. Guru privat. Atau gimana Pak Tahir? Ya, guru privat berarti saya langsung datang datang ke rumah siswa. Dan juga menjalankan bisnis MSI. Iya. Dan dengan menjalankan MSI ternyata hasilnya lebih besar MSI. Habis itu fokus ya Pak Muhammad Tahir ya. Iya, langsung, enggak berpikir lama, langsung resign. Karena gini Pak Bibi, saya tahu bisnis jaringan itu kalau jaringannya sudah jadi suatu saat, wah itu bakalan keren sekali hasilnya. Saya paham dari dulu kalau bisnis seperti ini itu bakalan gila hasilnya, nggak terbatas. Itu sih pikiran saya di awal tentang MLM. Makanya saya sangat suka MLM. Alhamdulillah terbukti di MSI, wah luar biasa. Yes. Jadi teman-teman poinnya ya, poin yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Muhammad Tahir tadi fokus ya. Kenapa? Karena beliau menggaransikan diri. Istilahnya melepaskan 2 pekerjaan dan fokus dengan MSI, dan itu menjadikannya seorang yang berhasil di bisnis MSI ini. Kalau teman-teman sekarang masih tergoda dengan adanya bisnis MLM baru, itu hanya membiarkan fokus Anda untuk menjadi sukses di bisnis MSI. Kalau Anda juga bergabung dengan MLM yang baru, saya yakin dua-duanya akan berhasil. Kenapa? Karena otak Anda akan bagi 2 pemikirannya, sehingga tidak fokus dimanapun. Ya. Baik, selanjutnya kita ke chat. Ini ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini dari Titi Nurhayati. Cara membangun mindset itu Pak Bos, rasanya masih sulit banget. Itu gimana caranya membangun mindset Pak Muhammad Tahir? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi cara membangun mindset khususnya tim kita ya. Pertama kitanya dulu yang harus perbaiki mindset ya, membangun mindset bisnisnya kita. Kemudian itu yang diperlihatkan. Apakah diperlihatkan melalui status WA, diperlihatkan melalui grup tim Anda, ataupun di sosial media lainnya. Jadi memang harus diperlihatkan secara terus menerus. Kalau ini loh saya, mindsetnya pebisnis, fokusnya bisnis. Dan kalau perlu, itu betul-betul harus ada hasil. Jadi buktikan dengan hasil supaya tim kita ini yakin dan mau mencontohi kita. Mindsetnya kita. Seperti itu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Tahir. Selanjutnya kita ke Dimas Nurfaijin. Ya. Dimas Nurfaijin mau tanya Bang Tahir, bagaimana tips dan trik Bang Tahir temukan dan ciptakan jenderal? Ini bagaimana ini Pak Muhammad Tahir? Oh iya, mantap nih pertanyaan. Saya lupa tadi juga. Ya, tips untuk cetak jenderal supaya betul-betul tercetak. Itu saya jadikan tim saya sebagai saudara atau keluarga. Jadi bukan hanya sebatas mitra yang dimana mindsetnya kalau ini aktif saya dapat bonus nih, saya dapat hasil nih, saya dapat enak nih. Enggak. Tapi betul-betul jadikan saudara. Jadi kalau
tim saya ini punya masalah atau calon jenderal saya punya masalah, saya harus ada untuk menghibur dia, untuk memberikan solusi dan sebagainya. Betul-betul dijadikan saudara. Mungkin kalau kita ada acara misalnya ya mungkin refreshing diajak, karaokean misalnya diajak atau makan, kebetulan banget mungkin makan di luar ya sekali-kali ajaklah calon jenderalnya kita supaya betul-betul dia merasakan nyaman bermitra dengan kita karena kan mau dicetak jadi jenderal. Nah, tapi tantangannya juga pasti ada tim yang lain yang cemburu begitu ya. Nah, tapi tidak masalah. Ya, kalau memang tim kita yang lain cemburu, tanya, silakan buktikan prestasimu. Kalau memang kamu mau juga saya ajak makan, mau juga saya ajak refreshing, buktikan dulu prestasi mana seperti itu. Jadikan saudara, poinnya. Jadikan keluarga. Baik, terima kasih Pak Muhammad Tahir atas jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Dimas Nur Faizin. Mudah-mudahan buka mindset Mas Dimas ya, bagaimana menciptakan seorang jenderal di jaringan Mas Dimas. Oke, selanjutnya ini terkait dengan mindset. Apa yang ditanyakan oleh Mbak Rista Kurniawati di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum Mas Tahir. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita merubah mindset member kita menjadi mindset pebisnis bukan penjual. Ini bagaimana cara merubahnya? Mungkin ini banyak sekali ditemukan oleh mitra-mitra MSI di lapangan ini, Pak Muhammad Tahir. Iya, banyak banget ya. Apalagi memang produknya kita MSI itu sangat luar biasa ya. Banjir testimoni dan bestseller. Jadi tergiur akan ya jualan-jualan dan jualan. Tapi sangat disayangkan. Padahal peluang bisnisnya lebih luar biasa. Jadi mirip ya, agak mirip pertanyaan pertama tadi. Jadi pertama betul kita harus memberikan contoh ya. Kemudian kedua, kalau memang ada yang sudah nyaman untuk jualan, tidak apa-apa. Persilakan dulu, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, biarkan timnya kita ini melihat kita dulu. Wah, ini upline saya, wah ini leader saya, betul-betul ya, statusnya bisnis semua, pencapaian semua, bonus semua. Dan akhirnya dia closing member, akhirnya dapat bonus dan lain-lain. Mereka akan dengan sendirinya pikirannya akan terolah. Yang tadinya fokus produk akhirnya berubah jadi fokus bisnis. Nah, sama dengan kakak kandung saya. Itu Pak Habibie, kakak kandung saya itu 2 tahun ya, 2 tahun fokus jualan, tidak ada hasil. Nah, akhirnya setelah sadar saya ikut training ya. Nah, ini juga ikutkan training ya, training yang berisi training bisnis di MSI. Akhirnya sekitar 1 tahun ya sekarang sudah crown ya, kakak kandung saya. Awalnya jualan terus, tapi nggak ada hasil. Paling besar sampai reward Ruby laptop ya. Tapi setelah fokus bisnis cepat banget sampai di reward crown. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Tahir atas jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rista Kurniawati. Selanjutnya kita ke Kasumiati Purnama, masih di pukul 11.00. Dari Cirebon, bagaimana cara menanggapi orang yang udah mau closing ketika lihat di online shop harga lebih murah. Harga juga kok mahal katanya. Gimana cara menanggapinya nih Pak Muhammad Tahir? Oh iya. Dengan adanya undercutting ini. Nah, kalau saya sih alhamdulillah ya, khususnya tim saya itu kalau menghadapi seperti itu berarti kentara ya Mbak, berarti masih mindsetnya masih fokus jualan. Nah, kentara ya. Berarti setelah training ini mudah-mudahan sudah bisa fokus bisnis, karena kalau fokus bisnis apapun itu mau ada yang gratiskan produk MSI itu tidak masalah bagi kami yang sudah fokus bisnis, karena kami tidak fokus jualan. Itu kata Babe Amir ya, kalau kita sudah fokus produk mau dijual semurah apapun di marketplace itu tidak akan mempengaruhi mitra-mitra Anda. Nah, seperti itu. Tapi untuk mengatasinya pertama langsung aja kesempatannya Mbak untuk mengubah mindsetnya ke bisnis. Mbak, ini kesempatan kita loh, fokus bisnis saja supaya kita tidak masalah kalau ada yang jual murah, karena kita kan tidak jualan. Nah, seperti itu.
Karena kita tidak sampai saat ini ya, kalau kita mau fokusnya ke sana untuk melawan ya orang seperti itu yang curang ya, kita tidak bisa hindari. Yakin saja sih kalau yang melakukan kecurangan seperti itu tidak bakalan bertahan lama dan tidak mendapatkan hasil seperti itu. Nah, itu kan kita tidak tahu apakah ya mereka mitra atau bukan. Kalau mitra ya pastinya sampai saat ini MSI selalu berbenah, pasti cari tahu. Kalau dapat mitra yang jual di bawah harga sudah auto diblokir. Tapi kalau bukan mitra ya sudah, itu haknya dia. Rezeki nggak bakalan tertukar kok Mbak. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Tahir atas jawaban yang disampaikan dari Mbak Kusmiati dari Banten. Mudah-mudahan itu mencerahkan untuk Mbak Kasumiati. Selanjutnya kita ke Tia Lestari. Izin bertanya Bos Tahir, metode pemasaran yang jos itu gimana tanpa mengajak langsung untuk membeli? Bagaimana ya tipsnya Pak Muhammad Tahir? Oh iya, keren pertanyaannya ya. Tunggu dulu. Iya. Oke. Untuk tipsnya sih, kalau saya sih maksimalkan dulu, perbaiki kualitas promosinya kita di online ya. Perbaiki, karena merekrut orang dengan gampang, merekrut calon mitra dengan gampang itu di online. Kenapa seperti itu? Karena mereka kan rata-rata komennya kita punya promosi. Kalau dia komen berarti sudah ada ketertarikan. Nah, itu paling gampang di closing. Nah, berarti kita harus memperbaiki terus kualitas postingannya kita. Nah, itu aja sih. Perbaiki terus. Baik, terima kasih Pak Muhammad Tahir. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi Cikal. Namun pertanyaannya tadi kita sudah jelaskan bagaimana merubah mindset dari pedagang ke pebisnis. Dia sudah sampaikan tadi, Pak Muhammad Tahir sudah jawab. Jadi kita langsung ke Mbak Ima Agustina. Izin bertanya Bos Tahir, member saya awalnya terus repeat order ke saya ketika lihat di aplikasi online shop memilih order ke sana lebih murah. Bagaimana caranya konsumen dan member repeat order ke saya lagi? Ya. Ini hampir sama tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Tapi mungkin ada yang lebih spesifik nih Pak Muhammad Tahir untuk istilahnya mengalihkan hal seperti ini. Iya. Kalau customer ya kita pasti kalah, karena ya siapa sih yang tidak mau harga lebih murah ya, seperti itu. Berarti ya yang repeat order tadi belum jadi member ya, atau belum jadi mitra. Itu pun kalau sudah jadi mitra mungkin saja mindset bisnisnya belum jadi, atau kita belum training, belum dijelaskan kalau peluang bisnisnya MSI seperti ini. Tapi kalau kita sudah jelaskan peluang bisnisnya, kalau percuma beli berapapun di marketplace itu walaupun murah, itu sangat disayangkan. Rugi sebenarnya buat Anda yang sudah mitra karena tidak dapat poin. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya untuk belanja ulang repeat order di MSI, walaupun harga di marketplace lebih murah, sebenarnya kita lebih untung dan lebih murah loh sebenarnya, karena kita bisa dapat bonus-bonus dan reward-rewardnya. Nah, kasih paham seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Tahir. Selanjutnya kita ke Mbak Zulfa Mazida. Assalamualaikum Bos, mau nanya gimana caranya bangun tim, gimana caranya mereka itu bisa duplikasi kita. Ini bagaimana Pak Muhammad Tahir? Ya, cara bangun tim atau kurang lebih kayak slide tadi ya, cara membangun komunitas ya. Oke, pertama ya, walaupun kita baru punya 1-2 orang mitra, silakan usahakan bertemu ya sekali dalam seminggu boleh. Ya, intinya harus ada pertemuan lah. Iya, kalau memang mitranya jauh atau tidak terjangkau, silakan adakan pertemuan di grup. Nah, pertemuannya itu harus yang buat dia nyaman. Contoh ya, kalau di Makassar itu, kalau tim saya itu rata-rata kayak gini. Kita ketemu, ya bolehlah pakai dress code, misalnya baju biru atau baju putih. Ya, walaupun mungkin fotonya cuma latar sawah nih, ya. Tapi karena dress code itu
happy mereka, ya kompak kan, ada kekompakan, cuma latar sawah loh, tapi mereka happy, berarti wah komunitasnya sudah lumayan. Atau kita buat pertemuannya mungkin masak-masak bareng, misalnya mungkin buat gorengan, bakwan atau pisang digoreng, tapi itu sesama mitra, itu juga buat nyaman loh, buat happy. Seminggu sekali, misal minggu ini di rumahnya ini ya kita makan ubi goreng. Minggu depan kita di sini ya dress code-nya baju merah, kita makan ini sambil sharing. Nah kayak gitu. Baik, terima kasih Bos Tahir. Selanjutnya kita ke Sidiko Khadijah. Assalamualaikum. Mau tanya Bos Tahir, gimana cara menjadi role model dalam menjalankan bisnis MSI ini? Oh iya. Jadi role model berarti kita harus memposisikan diri kita di depan, dan kita memposisikan diri kita sebagai cermin untuk tim. Berarti semuanya nih, mulai dari dalam karakternya kita sampai dari luar itu diusahakan diperbaiki. Ya contoh ya kalau mau flashback penampilan saya dari beberapa tahun yang lalu dan saat ini sebenarnya persiapannya sangat terbatas karena saya lagi di rumah yang satu karena istri kan lagi lahiran. Kalau di rumah yang kemarin itu lantai 3, istri belum bisa naik tangga dulu, jadi saya tinggal di sini. Ini saya cari di lemari, ternyata ketemu ini. Ya, yang penting rapi. Ini saya perhatikan sekali loh, jam tangan. Kemudian saya sudah mulai juga rawat sedikit demi sedikit lah wajah dan lain-lain. Itu harus semua karena kita yang jadi contoh untuk tim kita. Itu caranya jadi role model. Nah, seperti itu. Perbaiki luar dan dalam, step by step. Kalau cewek kayaknya gampang Pak Habibie, tinggal make up dan lain-lain. Kalau kita cowok kan harus ya mungkin lebih ke pakaian misalnya atau jam tangan. Tapi kalau cewek, wah tinggal perbaiki tuh make upnya. Yes. Nah kayak gitu. 7 x 7 49 ya. Yang penting penampilan. Mantap. Iya. Bagaimana kita mau menjelaskan kepada orang ketika kita berbicara miliaran tapi kita pakai sandal jepit? Nah betul. Sekarang itu terlebih dahulu teman-teman. Betul. Ya. Baik, selanjutnya kita ke Pak Durobon Nafisa. Pak Tahir, baru masuk. Tanya nih, yang buat Pak Tahir bisa cepat naik prestasi itu apa triksnya? Wah ini mungkin penasaran nih. Pak Tahir cepat banget mencapai ribu-ribu yang di sini. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, pertama tadi yang mindset ya. Alhamdulillah saya langsung dari awal. Pokoknya saya belanja produk itu tidak ada yang saya jual satupun. Ya, saya kasih ke kakak satu, ke orang tua siswa saya satu, selebihnya sudah saya pakai sendiri dan promosi bisnisnya. Kemudian yang kedua, saya harus melakukan lebih daripada orang lain lakukan. Ya, jadi mungkin orang lain mungkin sekali seminggu home sharing, saya harus lakukan 2 kali. Harus lakukan lebih. Kemudian yang ketiga ya, tiap hari harus ada rencana-rencana yang dilakukan tentang MSI. Jangan pernah lost dalam sehari. Misalnya besok harus ngapain lagi ya, harus prospek atau harus bina tim dan lain-lain. Keempat, harus duplikasi ya. Jangan lupakan ini, karena kalau kita tidak duplikasi itu bakalan lambat banget sukses. Ya harus kita misalnya kita sudah merasa diri kita, wah saya sudah mantap. Tapi kalau kitanya sendiri yang pintar sendiri, wah itu lambat. Tapi bagaimana caranya supaya kita mencetak, misalnya nih, saya mau cetak Tahir selanjutnya di tim saya, seperti itu. Kalau kita sudah merasa, wah saya sudah bisa nih, berarti saya harus mencetak Tahir selanjutnya di tim-tim saya, seperti itu. Itu aja sih Pak. Iya, kalau bahasanya, ya bahasanya kayak gini Pak. Sukses itu tergantung action ya, action dan doa pastinya. Sukses itu tergantung dari action ya, tapi yang bisa mewujudkannya adalah konsisten ya. Percuma action tapi actionnya mungkin 1 bulan sudah itu tidak ada, konsisten ya. Seperti itu. Siap.
jadi itu ya, siapa ini tadi, Mbak Durotun Nafisa, action dan konsisten. Saya setuju. Kalau seandainya kita cuma action satu kali saja, setelah itu tidak action, saya yakin Anda tidak akan maju ya, tidak akan mencapai titik yang telah Anda tentukan. Betul. Kalau seandainya kita berjalan ya, punya tujuan, cepat atau lambat kita akan sampai kepada tujuan itu. Tetapi jika Anda stuck, jika Anda diam, tidak berjalan, sampai kapanpun Anda tidak akan mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan seperti awal join di MSI. Betul. Nah, ini pertanyaan dari Dedi Chal. Nah, ini dia mungkin bertanya ini, makna Royal Crown dalam diri kita itu apa, Pak Muhammad Tahir? Ya, Royal Crown bagi saya itu kan gelar tertinggi di MSI ya. Ya, satu kepuasan tersendiri dan satu kebanggaan tersendiri karena bisa mencapai titik tertinggi di MSI, di mana tidak semua orang mencapai titik ini. Iya, dan untuk mencapai di titik ini itu pasti ribuan orang yang tereliminasi ya, terseleksi oleh alam ya. Iya, contoh letting saya bergabung ini ya, kalau bisa dikata nggak tahu yang lain kemana semua. Iya, alias mereka itu mungkin ada yang vakum, ada yang slow actionnya, santai, yang akhirnya ya saya lebih duluan di titik ini seperti itu. Makanya itu ketika ada acara-acara seminar atau apa ya, saya dengan bangga saya pakai selempang. Bangganya bukan karena gimana gitu hasilnya yang besar, bukan, tapi karena perjuangannya itu loh. Wah, kalau kita tidak sabar ya, tidak mental, tidak sabar, kurang bersyukur, tidak bisa di titik ini. Harus sabar. Saya sudah 2 kali hampir stop MSI. Pertama stopnya ketika sudah dapat 2 kali ruby, 2 kali laptop. Yang kedua ketika sudah dapat 5 reward motor. Bayangkan saya loh mau stop hanya gara-gara ya bermasalah dengan upline, alias mental saya dijajah. Tapi coba siapa yang rugi kalau saya stop waktu itu? Pasti saya tidak bisa di titik ini kalau saya stop. Nah, itu aja. Yes, baik. Terima kasih Pak Muhammad Tahir. Dan juga mungkin tambahannya ya, ketika Anda menjadi seorang Royal Crown, Pak Dedi dari Langgau ini, jika Anda menjadi seorang Royal Crown, impian Anda sedikit demi sedikit bisa diwujudkan ya. Kenapa? Yes. Karena reward Royal Crown luar biasa, 360 juta masuk ke rekening. Alhamdulillah. Siapa yang dapat uang ratusan juta ya? Oke. Pak Selanjutnya Pak Bibi, Pak Sarul Barokah. Aku lupa lo klik. Silakan Pak Muhammad Tahir. Aku lupa klik ke Pajero yang ini. Oh iya, nanti. Iya, siap. Saya ini. Masya Allah luar biasa MSI, sampai lupa klik. 400 juta loh itu. Lupa klik. Ya. Setelah ini nanti diklik ya. Iya, siap. Pertanyaan kita selesaikan dulu, setelah itu kita nanti closing. Iya, siap. Ini ada dari Pak Sarul Barokah. Kak Tahir, contoh fokus bisnis ini contohnya gimana Kak? Apa tunjukkan prestasi dan stok saja? Apa harus jualan satu paket? Itu bagaimana Pak Tahir? Apa tadi Pak? Apa tadi bisa diulang pertanyaannya? Ini tentang fokus bisnis. Ini tentang fokus bisnis MSI. Contohnya gimana? Apa tunjukkan prestasi dan stok saja? Apa harus jualan satu paket? Oh ya. Ini bagaimana? Saya juga kurang mengerti dengan ini. Intinya kalau kita mau fokus di MSI ya berarti kita harus siap berikan segalanya untuk MSI. Kalau saya istilahkan sih full heart, full time, sepenuh hati dan sepenuh waktu. Artinya apa? Kalau kita misalnya nih kayak saya kemarin kerja karyawan, karena saya mau sukses di MSI, mau fokus, berarti saya harus siapkan waktu saya lebih banyak di MSI ketimbang yang lain. Makanya saya resign ke sini. Kemudian untuk ini full heartnya, harus saya cintai pekerjaan saya, harus saya cintai MSI apapun itu. Seperti itu. Insya Allah kalau kita berikan full, hasilnya juga full. Ya, karena namanya yang setengah-setengah itu tidak enak.
Contoh kalau kita dicintai sama orang lain tapi cuma setengah hati, setengah hatinya ada sama orang lain, wah nggak enak sekali. Begitu juga di MSI. Iya. Yes, betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Tahir tadi, Pak Sarul Barokah, bahwa cintailah bisnis Anda dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah ya. Karena apa? Karena ketika kita mencurahkannya dengan sepenuh hati, yakin hasilnya pun akan maksimal. Tapi kalau Anda setengah-setengah, saya yakin Anda tidak akan mencapai titik yang telah ditentukan menjadi seorang royal pro mungkin, tapi Anda akan menjadi mutaber, mundur tanpa berita. Dari iklan di 11-12, bagaimana caranya prospek offline selagi masa pandemi ini? Sedangkan saya sukanya ngobrol tatap muka langsung. Kadang saya pribadi merasa risih kalau ketemu banyak orang baru selama pandemi ini. Sedangkan online lama-lama boring karena selalu diam di rumah dan penghasilannya kurang maksimal. Ini bagaimana untuk prospek offline nih di masa pandemi, Pak Tahir? Iya, jadi kalau offline itu sudah pasti kita harus kurangi ya. Kita harus ubah strategi. Iya, berarti betul-betul harus dimaksimalkan online, cari sesuatu yang tidak bikin boring. Contoh, kita nih sudah promosi tapi ternyata yang respon kurang. Pertama, mungkin saja kontaknya sudah kebanyakan member ya. Ya, yang kedua, mungkin saja kontaknya masih sedikit, jadi harus nambah kontak, harus cari. Ini saya kasih tips ya, salah satu cara mencari kontak yang lebih efektif ya, lebih ketimbang yang lain, itu cari aja di info loker. Itu kan orang-orang di dalam berarti orang-orang yang sedang mencari kerja. Silakan add semua di situ, ajak komunikasi, minta WA-nya. Nanti ajak komunikasi, perlihatkan peluang bisnis yang bisa survive di masa pandemi, yang salah satunya adalah MSI. Kasih paham dulu kalau bisnis MSI ini salah satu bisnis yang bisa bertahan di tengah pandemi, yang bisa dijalankan. Apalagi kalau PSBB, semuanya pada tutup, semuanya pada di PHK dan lain-lain. Salah satu bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis online seperti MSI. Kalau saya sih Pak ya, saya sekarang ya kebanyakan bahasakan MSI adalah bisnis online karena ini masih masa pandemi. Ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Tahir, Pak Ipan. Jadi itu jawaban dari Pak Muhammad Tahir. Mudah-mudahan mencerahkan Anda untuk terus produktif di MSI ini. Dan jika memang Anda mengharuskan ketemu dengan orang, lakukan protokol kesehatan. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Jika Anda ketemu orang, lakukan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan setelah beraktivitas. Mudah-mudahan itu sedikit membantu Anda untuk tidak boring dengan adanya masa pandemi ini. Dan doakan semoga bangsa ini akan segera keluar dari masa sulit sekarang ini. Amin. Kita terakhir Pak Muhammad Tahir, ini ada dari Linda MSI Gresik. Bos Tahir, mau tanya, Bos Tahir kan terkenal dengan sebutan Raja Platinum. Nah, ketika Bos Tahir dulu di posisi prestasi Diamond, Bos Tahir targetkan diri posting berapa pin Bos? Terus gimana tipsnya agar target tersebut bisa tercapai? Ini pertanyaan terakhir untuk acara kita hari ini. Dipersilakan Pak Tahir. Ya, siap. Nah, lagi-lagi berhubungan dengan slide pertama saya, ya, ucapan adalah doa, itu sebenarnya kata-kata afirmasi saya. Ya, waktu itu saya baru fokus platinum atau PW ya sekarang. Saya itu 3 bulan platinum sudah ada, saya belum jalankan. Nah, nanti setelah itu baru saya fokus. Langsung saya ubah nama Instagram saya Tahir Raja Platinum. Berarti betul-betul itu kan jadi beban moral beban apa gitu bagi saya, betul-betul harus saya wujudkan ini, harus betul-betul platinumnya. Wow, karena nama saya itu dibaca sama orang banyak, Raja Platinum, berarti saya harus buktikan. Saya orangnya kayak gitu. Jadi afirmasi dulu, kemudian saya gaspol dengan action. Ya harus saya buktikan, karena kalau saya tidak buktikan berarti bikin malu diri sendiri dong. Jadi seperti itu. Itu kalau saya secara pribadi sih yang bisa push semangat saya. Harus ada kata-kata afirmasi. Iya, seperti itu Pak.
Baik, terima kasih. Sepertinya pertanyaan sudah kita jawab dengan tuntas dan juga tidak ada lagi dari peserta sukses training online ini yang mengajukan pertanyaan. Kami persilakan Pak Muhammad Tahir untuk closing di acara ini. Setelah itu nanti sebagai moderator saya akan closing pula untuk acara yang luar biasa ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Bibi selaku moderator. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton atas waktunya ya. Sebagai kalimat penutup, begini, berjuanglah untuk keluarga, fokus niatkan demi keluarga dan orang yang kita cintai. Kemudian mengenai masalah, semua orang punya masalah ya, tapi sebesar apapun masalahmu, jangan sampai mengalahkan impianmu. Artinya impianmu harus jauh lebih besar daripada masalahmu. Sampai jumpa lagi di next training bersama saya Tahir, mantan pelayan catering. Saya kembalikan ke Pak Habibie. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Royal Crown. Bisa. Yes. Baik, terima kasih Pak Muhammad Tahir, Royal Crown kita dari Makassar. Kita sudah memberikan training yang ini yang luar biasa. Kali lagi kami ucapkan selamat atas pencapaian Royal Crown-nya.